pindah barang, barang masuk, barang keluar, stock of name, dan cost of name di program Solis Retail. Kita ke menu inventory, kemudian di sini ada pindah barang. Pindah barang ini maksudnya kita pindahkan barang dari satu gudang ke gudang lainnya. Di sini kita klik new. Kemudian di sini kalau kode kita sudah setting otomatis, jadi tinggal kita pindah dari gudang mana, misalnya dari gudang retail ke gudang mini misalnya. Tanggalnya kita pindahkan per tanggal berapa. Kategori ini kategori misalnya kita pilih kategori umum. Ini kategori transaksi yang sebelumnya sudah kita isi di pengaturan, di admin pengaturan. Keterangannya ini bisa diisi untuk keterangan internal, tidak wajib. Kemudian kita pilih barang apa yang akan kita pindahkan. Misalnya kopi ABC, kita pindahkan berapa? Misalnya kita pindahkan 10. Di sini kelihatan quantity on hand-nya, stoknya ada 100, kita pindahkan 10, satuannya pieces. Berarti kita pindahkan 10 pieces ke gudang mini. Kalau ada barang lainnya dipilih lagi. Misalnya Astor, kita pindahkan di sini quantity-nya ada 76, misalnya kita pindahkan 25. Oke, kalau sudah diinput semua, sudah selesai, tinggal disimpan. Kemudian di sini akan muncul statusnya masih input. Kalau kita rasa sudah oke, barangnya sudah benar, kita confirm. Ubah statusnya dengan confirm, kemudian pilih confirm. Nah, setelah dikonfirm, maka akan masuk ke laporannya. Oke, itu untuk proses pindah barang. Selanjutnya barang masuk. Barang masuk ini dipakai jika kita terima barang tidak melalui pembelian, misalnya dapat bonus, ataupun misalnya untuk Solis Retail yang paket A itu kan tidak ada menu purchasing-nya. Jadi kalau kita beli barang akan kita input di barang masuk ini. Sini kita pilih new, kita isi gudangnya, masuk ke gudang mana, kategorinya, tanggal berapa. Kemudian ini harga rata-rata otomatis dicentang. Nanti untuk HPP-nya ya, harga pokoknya dipilih rata-rata atau average. Nah, di sini kita pilih barangnya. Barang apa yang kita beli? Misalnya kopi ABC. Nah, di keterangan ini bisa kita isi apakah ini bonus atau pembelian dari supplier mana. Karena kalau ngomong Solis Retail paket A, itu tidak ada menu purchasing, tidak ada menu pembelian, hanya ada menu inventory. Jadi di sini input pembelian dari toko ABC gitu misalnya. Toko ABC nota ya misalnya 23 45. Di nomor referensi juga bisa diisi. Misalnya di nomor referensi dengan kode ABC step 12345. Jadi dari toko ABC nomor notanya 12345. Ini barangnya. Kita beli berapa? Misalnya beli 10. Kalau harganya berubah diisi di sini ya. Misalnya 3000. Ini HPP ya, tidak bisa dirubah di sini. Kemudian Astor ya, kita beli 10. Oke. Oh, item yang sama ya. Dari di sini akan kita pilih misalnya Coca-Cola 10 ya. Jadi kalau tadi barang yang sama masuk 2 kali, dia akan tanyakan lagi. Contohnya ini biskuit Roma. Oke, kita beli 20. Kalau semua sudah diinput, tinggal kita simpan. Nanti kalau bonus juga bisa diisi di sini keterangannya bahwa ini adalah bonus. Kalau udah, kita simpan. Setelah disimpan, statusnya masih input. Kalau data sudah benar, kita pilih
confirm baru akan berubah atau berpengaruh ke saldo masing-masing. Oke, itu untuk barang masuk ya. Kemudian kita ke barang keluar. Barang keluar biasanya kalau ada pemakaian ya. Contohnya mungkin ada tamu datang, tamunya bos, terus ngambil barang, kemudian tidak komplimen istilahnya, ya nggak bayar, nggak lewat penjualan kasir. Jadi bisa klik di sini. Kemudian tanggalnya sama ya, kode referensinya bisa diisi bos. Ya, bosnya misalnya ngambil. Nah, di sini yang dia ambil kopi ABC-nya diambil 2, misalnya ada tamu 2 orang datang, kemudian dia sama biskuit Astornya ya, Astor juga dia ambil 2. Oke, ini masuk barang keluar. Kalau sudah tinggal disimpan di sini, bisa diisi juga untuk tamu bos, misalnya tamunya misalnya Pak Anton gitu ya. Jadi suatu waktu ditanya bisa dicek di sini. Oh itu Pak, waktu ada Pak Anton Pak ngambil. Oke. Kalau udah tinggal disimpan. Oke, sama statusnya juga kalau sudah benar statusnya diubah menjadi confirm sehingga berpengaruh ke stok masing-masing. Barang masuk barang keluar sudah, sekarang stop name. Stop name ini jika melakukan stop name secara fisik atau pengecekan itu dan kemudian ada selisih, selisihnya itu dibebankan kepada toko, misalnya barangnya kurang dan ini menjadi tanggungan toko, bukan tanggungan karyawannya, makanya ini dibuatkan di opname ya. Dan diklik di sini tanggal berapa, kode referensi misalnya opname bulan Juli gitu misalnya ya. Di sini anggap tadi biskuit Astor itu, nah quantity on hand-nya 49, kenyataannya dia hanya ada 48. Oke. Kemudian untuk ABC, kopi ABC ini 98, tapi kenyataannya cuma ada 96 gitu misalnya. Jadi ada selisih ya. Oke, setelah itu disimpan. Nanti saldonya akan mengikuti saldo yang kita inputkan di opname. Jadi ini tidak lagi 49 tapi 48. Yang kopi ABC-nya nggak lagi 98 tapi 96. Oke, kalau udah seperti biasa kita harus confirm supaya berpengaruh ke saldo stoknya. Nah, di sini ada tombol advance. Nah, ini cara yang lebih simpel sih ya. Jadi di sini langsung bisa ketik ya. Tapi di sini banyak item, keterangannya dia cuma bisa 1. Ya, tapi kalau yang tadi bisa kita isi keterangan setiap kita lakukan transaksinya. Oke, jadi kalau di sini isinya sama aja sih sebenarnya, cuma beda tampilannya aja. Nah, di sini kalau misalnya kita open beverage, nah kita klik ini, nah di sini kan udah langsung kelihatan. Nah, tadi kan kita udah ubah jadi 96, udah 96 dia di sini. Kalau misalnya di sini kita langsung ubah satu-satu, misalnya Coca-Cola 120, quantity barunya misalnya 118, langsung diketik di sini. Ini yang 110, kenyataannya dia 112 misalnya, ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit kan, seperti itu. Ini misalnya 105. Nah, tinggal disimpan. Jadi banyak item ini yang kita open, keterangannya 1 aja di sini. Oke, ini kalau kita pakai template, jadi ini lebih cepat sih ya, karena udah langsung seperti ini. Udah langsung muncul dan tinggal kita ubah, tinggal kita ketik. Oke, kalau sudah kita simpan. Kita tutup. Ya, statusnya input, tinggal kita confirm ya. Oke. Nah, dan satu lagi di sini ada cost of name.
Cost of name ini untuk menyesuaikan harga ya, untuk menyesuaikan harganya. Di sini kita input satu persatu seperti tadi di stock of name ya, caranya sama. Tapi yang di add value ini kita bisa lakukan sekaligus. Nah, kalau itemnya banyak, kita akan lebih cepat melakukannya di sini. Contoh ABC kopi, harga lama sekian, harga barunya berapa, costnya ya, HPP-nya. Kopiko segini, harga HPP barunya berapa. Ini misalnya kalau kita beli paket A kan nggak ada pembelian, jadi kalau harga berubah, HPP berubah, kita ubah dari sini. Misalnya ini barunya 3.800, ini misalnya PP barunya 4.800. Nah, tinggal diketik di sini. Ini misalnya rubah jadi 3.000. Kalau udah semua, tinggal disimpan. Oke, dan seperti biasa, sini statusnya kita ubah dari confirm menjadi dari input menjadi confirm, sehingga dia berpengaruh kepada data yang ada. Oke, jadi itu penjelasan untuk pindah barang, barang masuk, barang keluar, stock of name, dan cost of name.